kumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesuslah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati berjalan. Kumpul di tempat ini sungguh semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan mari kita undang bersama-sama hadirat Tuhan untuk lebih lagi ada bersama dengan kita, ada selalu senantiasa ada di rumah ini. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Kami rasakan Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, dan biar hadirat-Mu lebih lagi. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari bersama-sama angkat tangan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, mari sembah Dia. Ya Rabbana, ya Rabbana, haleluya, haleluya, ya Rabbana. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, bersyukur, bersyukur. Ikuti apa yang saya doakan, katakan. Bapa yang baik, ikuti dengan suara, dengan hati yang kuat ya. Bapa yang baik,
Engkau Tuhanku, Engkau Tuhanku, Engkau Allahku. Engkau Allahku. Saat ini Tuhan, Saat ini Tuhan, dengan mulutku, dengan mulutku, dengan segenap hati, dengan segenap aku hati, mengucap syukur. aku mengucap syukur. Karena Engkau mau Karena Engkau mau menjadi Tuhanku, menjadi Tuhanku, menjadi Bapakku. menjadi Bapa. Yang saat itu Tuhan, Saat itu Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, yang aku panggil Immanuel. yang Immanuel, Engkau disalibkan, Engkau disalibkan, Engkau mati, Engkau mati, dan Engkau bangkit kembali pada hari ketiga. dan Engkau bangkit kembali pada hari Engkau hidup, Engkau hidup, dan Engkau naik kembali ke surga. dan Engkau naik kembali ke surga, Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di sebelah kanan Allah, menjadi Tuhan menjadi dan Tuhan Raja kami. Raja kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saat ini Roh Kudus, Saat ini Engkau masuk dalam hati kami, masuk dalam hidup kami, menjadi satu dengan aku, jadi satu dengan Roh Tuhan Yesus, dengan Roh dan menjadi satu dengan Rohku, jadi satu dengan Roh, dan Rohmu Tuhan, dan Rohmu yang membuat aku, yang membuat aku, membuat mulutku membuat mulut memanggil Engkau, memanggil Engkau, ya Abba, ya Bapa, ya Bapa. ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ucapkan syukur. Yes, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Karena hanya kebaikan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan. Dan Engkau tidak mengungkit-ungkit dosa-dosa kami. Engkau tidak mengungkit pelanggaran kami. Engkau tidak melihat segala sesuatu yang ada di belakang kami. Setiap kutuk-kutuk apapun itu Tuhan, Engkau sudah bayar Tuhan. Dan Engkau sudah berikan Tuhan kemenangan dalam diri kami Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Engkau yang sudah memberikan kami kebenaran-Mu Tuhan. Sebagai hadiah. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Dan dialah Tuhan. Itu menjadi pengakuan setiap kami Tuhan. Yang kuat Tuhan. Itulah Injil-Mu Tuhan. Itulah kekuatan-Mu Tuhan. Yang ada di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Setiap pekerjaan-pekerjaan-Mu di dalam hidup kami. Yang saat ini Tuhan. Yang saat ini juga Engkau sudah ubahkan kami. Menjadi manusia yang baru. Manusia yang berkenan di hadapan-Mu. Manusia yang dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau Tuhan siang hari ini Tuhan mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Hidup di dalam Engkau Tuhan. Hidup di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Hidup di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Hidup di dalam otoritas-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami memancarkan terang-Mu Tuhan. Dan hidup kami berdampak Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang lain. Terima kasih Bapak, mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kita semua yang siap menerima yang baik daripada Tuhan Yesus, kita berkata amin. Wah, dua aja sih. Kan biasanya satu, nah ini dua. Ini dua hal, tapi ini memang hal yang sederhana, tetapi susah sekali kita ini keluar dari ini, benar ya? Yaitu yang pertama adalah kita ini mau memilih khawatir atau tidak. Tidak khawatir ya. Milihnya yang tidak khawatir. Ya. Tapi yang terjadi seringnya khawatir. Ya kan. Nah, ini pilihan dulu. Yang penting berani milih dulu ya toh. Yang penting berani milih dulu, milih tidak khawatir. Amin. Amin. Ya. Kita lihat di dalam Matius 6 ayat 31. Mas Yudi bacain. Matius 6 ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Jelas ya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, ini saran atau perintah. Sebab itu, janganlah kamu khawatir.
Ya, ini perintah, bukan syarat. Ya, jadi ini perintah. Kalau perintah juga jadi harus diusahakan, harus dilakukan, karena pasti memberikan manfaat. Ya, janganlah kamu khawatir dan berkata. Ya, yang pertama kamu khawatir dan berkata. Jadi kalau kamu khawatir, ya kadang-kadang itu muncul, itu manusiawi. Tapi kemudian dikatakan, ini yang repot. Ya, apa yang kita perkatakan itu yang kita harus hati-hati. Ya. Nah, apa khawatir dan berkata tentang apa? Apakah yang akan kamu makan? Apakah yang akan pakai? Ya, kita sering khawatir. Padahal tiap hari kita makan, minum dan pakai. Ya, ya toh. Kita khawatir di saat kita juga lagi pakai gitu, lagi makan, lagi minum. Bangun tidur nanti apa ya, makan apa ya? Bangun tidur nanti masak apa ya? Ya, minum apa ya? Ya. Nah, Yesus di sini memelihara kita untuk tidak khawatir atau cemas, ya, mengenai terpenuhinya kebutuhan kita semua. Ya, nggak usah khawatir. Ya, tetapi sebenarnya hal ini mustahil kalau kita ini tidak memikirkan, benar nggak? Ya, toh? Itu nggak mustahil, itu pasti ini suatu hal yang mustahil kalau kita tidak mikirin. Ya, nah bahkan Yesus saja memikirkan. Ya, toh? Yesus saja memikirkan, ya, ketika dia butuh uang untuk membayar pajak, misalnya, ya, toh? Dia juga memikirkan itu. Ya, ini perkara yang mustahil kita nggak memikirkan. Amin. Ya, makan, minum, pakai, ya, tiap hari Mas Yudi, Baretno pagi, siang bangun untuk terus jauh-jauh, ya kan, terobos banjir semua segala sesuatunya untuk ini semua juga. Ya. Nah, Yesus pun juga memikirkan, ya, terutama ketika dia harus membayar pajak, ya. Dia membayar pajak, padahal di saat itu, ya, kalau kita lihat di dalam Matius 17, ya, ayat 24-27 itu, di saat itu Yesus sudah berkata, kalau membayar pajak, apa kita juga harus bayar pajak? Dan Yesus berkata, karena hukum pada waktu itu, peraturan pada saat itu, mereka nggak perlu bayar pajak. Yang harus bayar pajak orang asing. Tetapi Yesus ngomong kemudian sama mereka gini, jangan sampai walaupun kita nggak bayar pajak, tidak perlu bayar pajak, tapi jangan sampai kita jadi batu sandung. Ya, sana mancing cari ikan, di mulut ikan itu ada uang, bayar pajak itu juga bayar pajak. Ya, Yesus pun juga memikirkan itu. Ya, jadi Mas Yudi kalau mau cari uang tuh nggak usah susah-susah sampai jauh-jauh Mas mancing kita ikan. Itu lagi Yesus. Ya, kita tidak boleh sibuk, artinya apa? Sibuk memikirkan apa yang harus kita makan, pakai. Ya. Jadi pikiran kita jangan sibuk, itu artinya apa? Jangan dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu, toh. Jangan khawatir, ya, jangan cemas, ya kan? Nah, hal-hal ini akan ditambahkan pada kita ketika kita mencari terlebih dahulu apa? Kerajaan Allah. Ya. Cara kita menerima, mengatasi suatu pikiran yang cemas adalah dengan cara mengutarakannya. Jadi tadi katakan apa? Janganlah kamu khawatir, ya, dan berkata. Kalau kita cemas, khawatir, terus kemudian kita mengatakannya, gimana ya besok makannya gimana? Ya. Kalau aku nggak kerja, terus aku makan pakai apa? Nah, itu berkata. Kalau aku nggak kerja, nggak cari uang, terus aku harus bayar kontrakan pakai apa? Bayar kos pakai apa? Beli rumah pakai apa? Tentunya pakai uang. Bukan pakai pekerjaan, toh. Beda. Ya. Tujuannya ada beda. Jadi harusnya bukan minta, Tuhan aku minta pekerjaan untuk aku bayar kos. Kan nggak bisa. Coba saya, kamu bisa nggak pakai pekerjaan dengan bayar kos? Kan pakai uang, toh. Nah, harusnya Tuhan berkati aku bilang makanya tadi Yesus bayar pajak, ya, dengan uang yang ada di dalam kita. Yang penting itu uangnya, bukan pekerjaannya. Ya, artinya apa? Pekerjaan itu memang untuk jalan berkat kita. Amin. Ya.
apapun itu. Ya, saya sampai saat ini juga masih mau seperti ini juga, ya kan, ada sesuatu yang saya kerjakan. Ya. Tetapi memang saya sama Indri ini nggak tahu, ya kan. Wis pokoknya lakukan sesuatu untuk Tuhan. Tiap hari itu yang kita pikirkan bagaimana banyak orang itu mengenal kasih Tuhan, itu aja, ya kan. Tapi ya sampai sekarang dipelihara Tuhan, ya kan, makan, minum, pakai, walaupun saat ini saya lupa pakai celana panjang, ya toh. Nah, tetapi ya Tuhan itu cukupkan semuanya. Tapi saya pun juga pernah di dalam situasi yang sangat khawatir mengenai ini semua, ya. Sampai saya stres juga pernah, depresi pernah ngalami, ya. Karena apa? Punya anak masih kecil, ya kan. Terus ketika saya depresi, ketika saya stres, ya tahu-tahu sudah ganti bulan, ganti tahun, tahu-tahu dia sudah besar. Ya. Jadi untuk apa itu semua? Ternyata itu semua di dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan ini tidak hanya berlaku untuk orang Kristen tok. Semua kita, Tuhan mengasihi semua manusia di dunia ini. Amin. Amin. Nah, apalagi kita. Benar nggak? Ya. Ada hal lain, ya kan? Kalau yang lain itu bekerja untuk diberkati, ya, karena memang sudah perjanjian dulu ketika manusia jatuh dalam dosa, engkau harus bersusah payah di dalam kamu memperoleh keuanganmu, di dalam kamu memperoleh kebutuhanmu, ya kan? Karena itu hidup di dalam kutuk, hidup di dalam dosa. Saat ini siapa yang masih hidup dalam dosa dan kutuk? Ada nggak di sini? Ada nggak yang saat ini masih hidup dalam dosa dan kutuk? Ada nggak? Barusan tadi kita doa, kita mengakui apa tadi? Ayo ini aja masih ragu-ragu, ya kan? Tadi aja kita waktu doa kita mengucapkan pengakuan kita, iman kita, ya, benar nggak tadi? Ya, kalau tadi di sini ada beberapa orang yang lahir baru, saat itu juga mereka lahir baru. Amin. Ya. Tadi mulut kita mengakui kita sudah dibenarkan dari segala dosa. Kita sudah dilepaskan dari segala kutuk. Ya, kita sudah dibuat hidup kita ini kudus. Ya. Roh kita nempel menjadi satu dengan rohnya Tuhan. Ya. Berarti kita ini layak untuk menerima berkat-berkat. Layak enggak? Ya. Berarti kita sudah tidak dalam kutuk lagi. Amin. Berarti kita ini sekarang bekerja untuk diberkati atau karena kita sudah diberkati kita bekerja. Nah, kalau dulu bedanya itu. Kalau dulu, ya, sebelum kita menjadi manusia baru, sebelum kita dilahirkan baru, kita hidup di dalam kutuk dan dosa. Kita bekerja untuk kita mendapatkan berkat. Kita bekerja untuk kita mendapatkan hasil. Kita harus bersusah payah. Kita harus benar-benar memikirkan, ya, makan apa kita. Ya, seperti tadi perkataan firman tadi, itu yang dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Ya. Tetapi ketika kita sudah ada bersama dengan Tuhan, menjadi manusia baru, kita bekerja bukan untuk mendapatkan berkat, tetapi karena kita sudah diberkati, makanya kita bekerja. Benar nggak? Ya. Jadi kita bekerja ini tidak ngongso. Kita tinggal karena kita lagi ngambil. Ya, kalau kita dikasih tadi misalkan dikirimi lagi, ya kan? Kan Mbak Rere tinggal ngambil, ya kan? Kalau kita dikasih hadiah, kita terima toh, amin. Ya, jadi kita giat bekerja, bukan bekerja keras, amin. Ya, jadi harus tahu bedanya supaya kita hidup kita ini damai sejahtera. Tidak khawatir lagi seperti itu. Tidak khawatir tadi apa yang harus aku makan atau apa yang harus aku minum. Ya, nanti
kalau udah itu nggak dapat stres, pikirannya nggak apalagi aku makan, tapi siapa lagi yang mau tak makan ya. Ya, makan temen bisa. Ya kan? Siapa lagi yang mau aku makan, ya kan? Nah, jadi yang penting adalah kita ketika kita mengucapkan perkataan ini, aku tuh mencerminkan iman kita. Ya, kalau kita nggak khawatir, kita percaya penuh sama Tuhan. Perkataan kita juga perkataan yang punya ada imannya. Perkataan orang-orang percaya. Tuhan, aku sudah Engkau berkati. Saat ini aku berangkat bekerja dengan giat karena Engkau sudah berkati aku. Dengan apapun juga, ya, dengan makanan, dengan minuman, dengan sandang, dengan kesehatan, ya, aku tidak sakit, aku sembuh, ya kan? Tetapi kalau Tuhan, aku saja ini kesel Tuhan, ya kan? Aku lelah Tuhan, aku harus seperti ini terus untuk aku mencukupi semua kebutuhanku. Kapan Tuhan ini berakhirnya, ya kan? Ya susah seperti itu, ya kan? Nanti kalau nggak berakhir, ya wis gini aja nasibku mas seperti ini, ya kan? Nasibnya seperti ini, jangan seperti itu, ya. Tetapi Tuhan, habis ini Tuhan, Engkau sediakan berkat-berkat lagi Tuhan. Engkau berikan aku hikmat bagaimana aku harus bekerja dengan tidak bersusah payah. Ya. Engkau berikan aku pengetahuan, pewahyuan, bagaimana aku duduk manis, tetapi aku dapat menghasilkan uang. Amin. Mau nggak seperti itu? Ya, banyak orang dunia pun juga banyak yang bisa seperti itu, masa kita rara Tuhan tidak bisa, ya kan? Nah, nanti kita lagi pas itu ya. Nah, entoknya berkembang biak, ya. Tinggal hari ini mau entok berapa yang mau dipotong, ya kan? Itu semua menghasilkan uang, ya. Tetapi itu semua hikmat Tuhan yang curahkan pada kita anak-anaknya. Amin. Makanya kita juga memberkati, entok-entok juga saya berkati tiap pagi. Kayak yang aku berkati terus tiap pagi. Kalau dilihat dari CCTV mungkin mereka ngerti. Tiap pagi aku berkati mereka. Entok-entok engkau berkembang biak, kalian berkembang biak, kalian mau sehat, kalau bertumbuh dengan cepat, ya kan? Makanya kalau fotonya saya kirim ke Mas, kok cepet-cepet sekali toh Mas? Ya itu kayak emaknya. Oh iya betul katanya. Sesuai. Ya. Nah, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang sia-sia dan itu akan merugikan kita sendiri. Ya, jangan sampai kita mematikan berkat kita melalui perkataan kita. Ya, karena apa kita sudah diberkati, bukan kita menutup berkat itu, tapi kita justru mengambil berkat itu. Ya, dengan perkataan kita. Ya, seperti dikatakan dalam Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Ya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ya. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Mau perkataan yang menghidupkan atau perkataan yang mematikan? Menghidupkan. Ya. Menghidupkan prestasi kita, menghidupkan pekerjaan kita, menghidupkan bisnis kita, menghidupkan ternak kita, menghidupkan pelayanan kita. Amin. Ya, jadi perkatakan hal-hal yang sesuai dengan iman kita. Iman kita timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa tuh? Firman. Amin. Ya, perkatakan kita sesuai dengan iman. Iman timbul dari mendengar. Mendengar apa? Firman. Nah, kalau mendengar firman, berarti supaya tiap hari membaca firman atau membaca don atau membaca belanja, ya kan? Ya kan? Nah, cek dalam hidup kita, apa kita membaca firman tiap hari? Mendengar itu artinya gini, kita mendengar itu kayak kita tuh seperti orang tuh sedang merenungkan. Jadi aku mau kurung ya, maksudnya apa ya? Nah, seperti itu. Firmannya tadi ngomong seperti ini tuh maksudnya apa?
Nah, itu mendengarkan firman itu seperti itu. Dan ketika firman itu ada iman itu bekerja. Kita sepakat dengan firman itu dan firman itu terjadi. Amin. Amin. Ya. Jadi perkataan kita ini bisa menjadi senjata yang paling ampuh untuk melawan kegelapan, melawan kuasa iblis, ya. Tetapi perkataan kita juga bisa menjadi jerat kita. Ya, hati-hati. Ya. Jadi kalau kita, terutama kalau kita lagi emosi, lagi marah, lebih baik diam. Bayangkan marah diam itu seperti apa? Ya, pernah Mas Yudi lihat orang marah dengan diam, Mas? Ya. Karena apa? Yang diucapkan itu kalau marah, waduh, itu kata-kata yang sangat-sangat indah. Ya. Terangkai dengan luar biasa. Ya, hati-hati. Ya. Nah, hari ini perhatikan kata-kata kita. Ya. Ucapkan banyak hal-hal yang akan mengungkapkan iman kita, kepercayaan kita, keyakinan kita, ya, harapan kita yang baik kepada Tuhan, dan bukan ketakutan kita yang kita bicarakan, yang kita perkatakan. Ya, ketakutan dulu, tapi jangan itu yang terucap. Ketika kita ingat, oh besok makan apa ya, tapi yang di dalam mulut kita, Tuhan terima kasih, kau sudah siapkan makanan enak bagi saya besok. Hari ini saya nikmati apa yang ada. Amin. Amin. Ya. Jadi mulai hari ini, ya, jaga perkataan kita. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, karena ini sangat aku sebenarnya juga pengennya satu aja, tapi kok Tuhan bilang karena ini yang dibutuhkan sama kita. Matius 8 ayat 2. Matius 8 ayat 2. Boleh dibaca. Apa mau baca? Matius 8 ayat 2. Nah, ketemu, amin. Amin. Baca dong. Apa mau baca? Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Amin. Ya, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Pada siapa? Datang pada siapa nih? Tuhan. Pada Yesus. Lalu sujud menyembah Tuhan, menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya, jadi kita tahu kusta ini adalah penyakit yang dibenci, ya, dari segala-galanya. Ya, karena ini seperti mengandung kutukan juga, ya, ditolak, ya, dianggap tidak layak lah orang ini hidup, ya. Istilahnya kalau orang itu sampahnya lah, sampah dunia inilah, ya. Nah, penderita kusta ini percaya nggak sama Yesus, itu Yesus bisa menyembuhkan? Percaya nggak? Dari konteks ini, ya, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kira-kira orang kusta ini percaya nggak Yesus ini bisa menyembuhkan? Saya yang mantap gitu, percaya. Nah. Jadi penderita kusta ini percaya Yesus dapat menyembuhkan, amin. Ya, tetapi dia meragukan kesediaan Yesus mau menyembuhkan apa enggak. Nah, ini jadi masalah, ya kan? Kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Ya kan? Jadi yang jadi masalah bukan bisa enggaknya, karena Oskikus tadi tahu nih, Yesus bisa menyembuhkan dia. Tapi dia bilang, kamu mau enggak menyembuhkan aku? Ya.
Pernah nggak kita mengalami ini dalam kehidupan kita? Percaya nggak Yesus itu mampu melakukan segala sesuatu? Ya, nggak ada yang mustahil bagi dia. Amin. Dia sudah berkati kita dan dia sudah berkati kita. Dia sudah sembuhkan kita dan dia selalu menjaga kesembuhan kita. Ya. Tetapi kadang-kadang berpikir, aku layak nggak ya disembuhkan? Aku pantas nggak terima kebaikan dari Tuhan? Ya. Aku ini orang yang hina, pantas nggak terima yang baik daripada Tuhan? Bahkan kadang-kadang dan tidak kadang-kadang juga sering terjadi ketika seseorang percaya dalam Tuhan, ya, mengalami hal yang buruk dalam hidupnya, misalkan sakit. Oh, Tuhan lagi mengajar aku. Ya kan? Ketika aku lagi mengalami kesusahan, oh Tuhan lagi mendidik aku. Sering nggak kita mendengar itu? Ya. Nah, itu sama saja kita meragukan kasih Tuhan pada kita. Amin. Ya. Seperti orang kusta ini merasa tidak layak, merasa dia ditolak. Mau nggak ya kira-kira Yesus menyembuhkan aku? Dia bisa sembuhkan aku, tapi dia mau nggak sembuhkan aku? Ya kan? Karena aku ini orang kusta yang ditolak oleh banyak orang. Ya kan? Bapak Ibu Saudara, kabar baiknya adalah Yesus mau menyembuhkan. Amin. Kabar baiknya saat ini juga, apapun keadaan kita, apapun pelanggaran kita, Tuhan tidak pernah melihat itu semua, dan Dia bersedia menyembuhkan kita. Amin. Dia bersedia memulihkan hidup kita. Dia bersedia mengangkat hidup kita. Dia bersedia memberkati kita. Amin. Dia bersedia memindahkan kita dari keadaan yang kita buruk pada keadaan yang lebih baik, lebih baik lagi. Amin. Ya. Jadi dua hal ini. Pertama, kita jangan khawatir tentang apapun yang dunia pikirkan, ya, sebagai manusia, hal-hal yang wajar. Tetapi ya, perkatakan ya atas kekhawatiranmu itu dengan memperkatakan apa yang kamu imani, apa yang kamu percaya, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, jangan merasa diri kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Seandainya kita pun merasa kita masih melakukan dosa, kita masih belum berbuat baik sempurna dalam hidup kita, tetap datang kepada Tuhan. Karena Dia mau kita mengalami kesembuhan, karena Dia mau kita mengalami pemulihan, karena Dia mau mengangkat hidup kita, karena Dia mau membuat hidup kita ini lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Amin. Ya. Jadi jangan khawatir, jangan merasa rendah diri, ya. Percaya diri saja. Terus maju di dalam Tuhan. Ya. Orang mau berkata seperti apa tentang hidup kita, ya. Dia mungkin flashback memperlihatkan lukisan kita di masa lalu kita yang luar biasa jeleknya misalkan, ya. Jangan terintimidasi di situ. Stop. Ya. Nggak perlu juga kita akui, terus biarin aja mereka ngomong. Ya kan? Tetapi yang kita tahu saat ini, hidup kita sudah diperbarui oleh Tuhan. Hidup kita sudah di dalam Tuhan. Nah, kalau hidup kita sudah di dalam Tuhan, siapa yang bisa, ya, membuat kita hancur? Siapa yang bisa membuat kita terpuruk lagi? Tidak ada yang bisa. Kecuali itu keputusan kita sendiri. Amin. Amin. Ya. Terus semangat, tetap percaya kehidupan kita tetap akan lebih baik lagi. Dan itu pun sikap hati kita juga terhadap teman kita, orang-orang dekat kita, pasangan kita, orang tua anak kita, ya. Tetap punya pikiran yang baik, ya. Perkatakan perkata yang baik untuk mereka. Ya. Karena apa yang kita ucapkan itu yang akan terjadi. Keluarga kita keluarga yang diberkati,
keluarga kita keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Keluarga kita keluarga yang dimenangkan di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Ya. Kita mengucap syukur. Kita nyanyi lagi, Sen. Apa, Sen? Hari ini kita naikkan syukur kita, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Dan hidup kami hidup yang berkemenangan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kau sudah menguatkan kami, mengajar kami, untuk kami tetap teguh di dalam Amin. Engkau Tuhan. Dan hidup kami tidak di dalam kekhawatiran. Karena tidak ada alasan kami untuk khawatir Tuhan. Amin. Karena kami mengenal Engkau sebagai Tuhan yang melakukan segala perkara-perkara yang ajaib. Engkau yang kuat, yang Engkau sudah karuniakan dalam hidup kami. Kuasa-Mu, otoritas-Mu, kemampuan demi kemampuan, potensi demi potensi dalam setiap hidup kami, sehingga kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau juga sudah mengajar kami, sehingga kami mengetahui bahwa Engkau lebih ingin lagi kami sembuh. Engkau lebih ingin lagi kami mengalami pemulihan dalam hidup kami, Amin. dibanding keinginan-keinginan kami Tuhan. Bagian kami Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Bagian kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau bersedia Tuhan memberikan Amin. yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Berkati rumah tangga Mas Yudi dan Mbak Rere Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, dimanapun mereka melakukan segala sesuatu, membuat mereka berhasil dan beruntung Tuhan. Amin. Tidak ada yang sia-sia dalam perbuatan mereka, dalam perkataan mereka Tuhan. Senantiasa kasih-Mu yang luar biasa melimpah dalam keluarga ini. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Berkati Tuhan orang yang ada di dalam lingkungan mereka Tuhan, anak mereka, berkati Tuhan. Semuanya Tuhan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak, kau juga berkati Tuhan orang tua mereka Tuhan. Kau berkati Bapak dan Ibu yang sudah menjagai mereka, yang sudah senantiasa memberikan hati mereka untuk anak-anak siap anak-anak mereka. Kau berkati dengan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, mengucap syukur Tuhan. Terima kasih luar biasa Tuhan. Siang hari ini Bapak berkati Samuel dan sudah Engkau ada tempat ini Tuhan untuk memberikan Tuhan pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih juga untuk Ibu Sarah Tuhan dan kesehatannya dan usianya yang Tuhan Engkau senantiasa memberikan kemudahan demi kemudahan dalam Amin. hidup Tuhan. Sehingga semangat yang daripada Anda Tuhan tetap ada di dalam hidupnya Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk diri Tuhan, Engkau pakai Tuhan dan luar biasa Tuhan. Harapan siap harapan dalam hidup yang terjawab Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk apapun yang akan kami lakukan ke depan Tuhan. Impian kami, harapan kami, semua kami dasarkan pada kasih-Mu Tuhan, di dalam anugerah-Mu Tuhan, di dalam segala sesuatu Tuhan, firman yang hidup dalam setiap kami. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dan mari kita berdiri dan kita terima berkat daripada Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, dan sukacita. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkatnya dan hidup menghasilkan buah dan buahmu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan daripada Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin. Haleluya.